Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Senin ya, tanggal 1 Maret 2021. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Materi hari ini adalah tentang Nabi Muhammad SAW dan kelahiran Islam ya. Periode yang dibahas yaitu sesuai dengan periode lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun 571 sampai tahun 632 ya. Baik, kita mulai. Nah, ini riwayat singkat kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi beliau itu lahir tahun 571, kemudian wafatnya tahun 632 ya, di usia 63 tahun ya, usia beliau wafat. Nah, secara singkat kita bisa lihat di sini. Jadi ada beberapa titik penting dalam usia Nabi Muhammad SAW ya. Usia 0 ya, beliau lahir, kemudian usia 25, usia 40, usia 53 dan 63 ya. Kita lihat satu-satu ya. Usia 0 beliau lahir. Nah, kemudian di masa ini ada banyak cerita, Anda bisa membaca bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad melalui masa kecil, masa remaja ya, sampai kemudian menginjak usia perkawinan ya. Ada banyak cerita seperti pada masa kecil beliau diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, kemudian atau sejak lahir beliau sudah yatim ya, kemudian diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, disusui ya, kemudian ibunya wafat, kakeknya wafat, diasuh oleh pamannya ya, pernah diajak oleh pamannya untuk berdagang ke Syria, terus sampailah di usia 25 Kanjeng Nabi menikah dengan Siti Khadijah ya. Nah, setelah menikah, kehidupan beliau memasuki fase rutinitas keluarga seperti biasa ya, berdagang dan mempunyai beberapa anak ya. Dari pernikahan dengan Siti Khadijah ada 6 anak ya, yang laki-laki 2 yaitu Qasim ya, Sayyid Qasim, kemudian yang terakhir Abdullah atau Thayyib Thohir ya, yang perempuannya 4. Tapi semua putra-putri Kanjeng Nabi itu ketika beliau wafat nanti sudah mendahului kecuali Siti Fatimah ya. Jadi ketika Nabi wafat hanya Siti Fatimah putra-putri beliau yang masih hidup ya. Jadi masa 25 sampai 40 ini masa katakanlah kehidupan bermasyarakat seperti biasa. Dan di masa inilah ya Kanjeng Nabi mendapatkan gelar Al-Amin ya. Karena dalam pola hidup masyarakat Mekah, beliau ini dapat dikatakan adalah orang yang sangat bisa dipercaya gitu. Jadi di masa 25 sampai 40 ini. Nah, titik balik kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dimulai di usia 40 ya. Nah, di sini. Yaitu ketika beliau menerima wahyu di Gua Hiro ya. Nah,
mulailah dakwah, ya, dakwah terus menghadapi orang musyrik Mekah. Nah, sampai usia 53. Ya. Nanti kita akan bahas, ada banyak peristiwa di sini ya. 13 tahun ini, maka ini disebut dengan periode Mekah ya. Atau Al-Qur'an membagi dua kan, Al-Qur'an juga dibagi dua. Maksud saya ada periode, ada surat-surat Makkiyah dan ada surat-surat Madaniyah ya. Ada surat-surat yang diturunkan di sini di Mekah, ada surat nanti yang diturunkan di Madinah. Nah, di usia 53 beliau hijrah ya ke Madinah. Usia 53 sampai 63 Kanjeng Nabi berada di Madinah ya, periode Madinah. Nah, sampai di usia 63 wafat gitu ya. Nah, ini pola ini umat Islam di seluruh dunia yang mengakui atau mengikuti, menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai teladan, ini harus hafal betul ya, harus dicerna gitu bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya kita lanjutkan ya. Nah, sekarang apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di periode Mekah ya, setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ya. Ada peristiwa apa saja? Baik, satu, menerima wahyu di Gua Hiro ya. Ini diperingati oleh umat Islam tanggal 17 Ramadan ya, sebagai Nuzulul Quran. Berikutnya, nah, selama di dalam periode Mekah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW melaksanakan 3 model dakwah. Ya, sejarawan Muslim banyak menyebutkan 3 model dakwah. Jadi dakwahnya adalah tertutup, ya. Jadi 3 tahun pertama, ya. Jadi sejak, kalau dari usia mungkin ya usia 40 sampai 43, Nabi Muhammad dakwah tertutup. Kemudian semi terbuka, ya. Ada yang menyatakan langsung ke terbuka, tapi juga ada yang sebelum ke terbuka ada semi terbuka dulu kan gitu ya. Jadi semi terbuka itu masih terbatas tapi sudah di rumah sahabat gitu. Tidak di rumah beliau sendiri. Kemudian yang terakhir adalah dakwah terbuka ya. Dakwah terbuka bisa kita lihat di kalau dalam Al-Qur'an itu dimulai ketika beliau mengumpulkan Bani Muthalib ya, atau Bani Hashim, yang itu kemudian ditentang oleh Abu Lahab, sehingga turunlah surat Al-Lahab. Nah, yang ketiga, nih yang perlu kita ingat bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ini ditentang oleh kaumnya sendiri. Ya, kaumnya sendiri, kaum Quraisy itu adalah kaumnya sendiri. Artinya beliau juga orang Quraisy, Kanjeng Nabi juga orang Quraisy gitu. Dan saudara-saudaranya sendiri seperti Abu Lahab itu kan pamannya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan ditentang oleh kaumnya sendiri. Berikutnya ya, peristiwa berikutnya nih tahun 615 ya, atau tahun kelima setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Abisina atau Habsyi ya. Sekarang Ethiopia. Ini letaknya di benua Afrika ya. Jadi dari Jazirah Arab ini melintas Laut Merah sampailah di Abisina. Nah, ini terjadi karena tekanan dari orang-orang Quraisy Mekah itu semakin menguat ya.
Nah, untuk menyelamatkan iman, menyelamatkan diri, ya, maka Nabi kemudian memerintahkan, termasuk salah satu menantunya yaitu Utsman bin Affan, ya, ikut ke Habsyi, ya, ke Abisina. Tapi Nabi sendiri tidak ke Abisina. Ya. Nah, kemudian tahun ke-7 kenabian, ya. Tahun ke-7 kenabian terjadi peristiwa pemboikotan, ya. Pemboikotan kepada Bani Hashim. Karena sebenarnya bagi orang Arab, keluarga itu sangat kuat, ikatan keluarga, maka yang diblokir itu adalah Bani Hashim, meskipun tidak semua Bani Hashim beriman kepada Nabi Muhammad, ya. Nah, termasuk Bani Muthalib, ya. Bani Muthalib itu ya di bawahnya Bani Hashim terutama, karena Kanjeng Nabi kan dari keluarga ini. Nah, diboikot, tidak boleh jual beli, tidak boleh berdagang, ya, tidak boleh menikahkan. Banyak pemboikotan yang itu kemudian menyulitkan Nabi dan keluarganya, seluruh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka kemudian Nabi dan Bani Hashim, Bani Muthalib ini menyingkir ke daerah Syi'ib. Daerah Syi'ib ini semacam apa ya? Ini di gurun, di gurun. Jadi maka Nabi di sini mengalami kehidupan yang sulit, gitu ya, sulit, dengan Siti Khadijah dibawa, ya, ke sini, ya, dengan segala keterbatasan. Dan ini berlangsung selama 3 tahun. Itu pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Setelah pemboikotan ini berakhir, ya, dan ditandai dengan hancurnya pengumuman pemboikotan di dinding Ka'bah, ya. Jadi pemboikotan oleh Quraisy ini diumumkan atau dinyatakan dalam sebuah lembaran dan digantungkan di Ka'bah. Nah, setelah 3 tahun ternyata pengumuman itu yang digantungkan itu hancur, dimakan rayap. Nah, maka orang Quraisy dengan segala, mungkin sebagian ada yang simpati terhadap Bani Hashim, Bani Muthalib ini, kemudian mengusulkan untuk mengakhiri masa pemboikotan, ya. Nah, bagaimana setelah masa pemboikotan ini? Apakah kehidupan Kangjeng Nabi membaik? Ternyata setelah masa ini ada peristiwa yang menyedihkan Kangjeng Nabi, yaitu wafatnya Siti Khadijah. Dan ini sangat memukul, ya, memukul Kangjeng Nabi. Kemudian juga wafatnya Abu Thalib. Itu. Nah, ini menjadi tekanan tersendiri bagi Nabi. Masa ini dikenal dengan Amul Huzni, ya, tahun kesedihan. Nah, ini setelah masa pemboikotan tadi. Ya. Berikutnya, nah, di masa-masa kesulitan ini Nabi kemudian mencoba untuk dakwah ke Taif, ya. Karena di Mekah sudah tidak ada pembela Abu Thalib, istri yang tercinta sudah wafat. Kanjeng Nabi kemudian melakukan dakwah ke Taif. Tapi apa yang terjadi? Dakwah di Taif juga mendapatkan penentangan. Gagal lah, dapat dikatakan begitu. Sehingga Kanjeng Nabi kemudian pulang lagi ke Mekah dengan perasaan hancur luar biasa, ya. Nah, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahqaf itu ada sebuah peristiwa di mana Kanjeng Nabi, ya, surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Jadi sepulang dari Taif, kemudian sholat Kanjeng Nabi di Nakhla. Nah, disitulah Kanjeng Nabi
sedang sholat itu didatangi rombongan jin ya, yang mendengarkan bacaan Al-Quran Kanjeng Nabi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an ya. Nah, itulah ya. Jadi peristiwa-peristiwa ini ya saudara sekalian, ini bisa dibaca juga dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran itu. Ada peristiwa-peristiwa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, berikutnya, nah tahun ke-11 ya, setelah masa kesedihan ditinggal Siti Khadijah gitu, kemudian dakwah ke Thaif gagal. Nah, terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj ya. Ini yang sekarang diperingati oleh umat Islam ya. Isra Mi'raj. Nah, jadi ini terjadi di tahun ke-11 dari masa kenabian. Nah, berikutnya setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, pada tahun ke-12 Kanjeng Nabi ini bagaimana Islam ini dakwah di Mekah seakan stagnan ya, apalagi tanpa dukungan Siti Khadijah. Maka kemudian tadi dakwah ke Thaif juga tidak berhasil. Nah, suatu kali dalam pelaksanaan ibadah haji ya, karena saudara sekalian, ibadah haji itu bagi orang Arab biasa itu ibadah tahunan ya. Karena ibadah haji ini adalah syariatnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam gitu. Nah, pada tahun itu ada beberapa rombongan dari Madinah ya, dari Yasrib. Kemudian Nabi mencoba menyampaikan dakwahnya ke rombongan itu di tenda-tendanya ketika pelaksanaan ibadah haji. Dan mereka menyambut. Nah, kemudian berjanji mengikuti Kanjeng Nabi. Berbaiat. Maka itu disebut dengan Bai'atul Aqobah. Ini yang pertama, karena ada 2 kali. Ini terjadi di tahun ke-12 ya, tahun ke-12. Setelah 12 tahun beliau menjadi nabi, ada peristiwa Bai'atul Aqobah. Nah, pada tahun ke-13, tahun berikutnya, haji tahun berikutnya, ini lebih banyak orang-orang jamaah haji dari Madinah, dari Yasrib yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, disebut Bai'atul Aqobah kedua. Ini terjadi tahun ke-13 ya, tahun ke-13 dari kenabian. Dan di sini di masa Bai'atul Aqobah kedua ini mereka berbaiat, berjanji akan membela Nabi Muhammad SAW dan meminta Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Nah, terjadilah hijrah gitu ya. Usia beliau seperti yang tergambar di slide sebelumnya itu sekitar 53 tahun ya. Nah, jadilah Nabi hijrah ke Madinah. Baik, berikutnya, nah sekarang peristiwa-peristiwa pada periode Madinah ya, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ada apa saja? Nah, ini beberapa catatan. Satu ya, pada tahun ke-1 Hijriah ya, tahun pertama Nabi datang di Madinah, itu dilaksanakan pembangunan masjid ya, yang sekarang kita kenal sebagai Masjid Nabawi gitu. Nah, itu kemudian ada semacam kesepakatan yang dikenal kalau sekarang disebut Piagam Madinah. Artinya kesepakatan-kesepakatan ini, karena saudara sekalian, Madinah ini selain orang Arab ya, selain orang Arab asli Madinah, Khazraj dan Aus, itu juga ada orang Yahudi, 3 suku, yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraizoh di Madinah ini. Jadi
kalau secara struktur masyarakat, ya, ketika Nabi hijrah, kita bisa melihat ada beberapa kelompok gitu. Ya. Ada orang mukmin mengikut Kangjeng Nabi, dan orang mukmin pun ada dua, ada muhajirin, ada ansor. Di ansor juga ada dua suku, ada suku Khazraj, ada suku Aus, ya. Kemudian di Madinah ada orang Yahudi, dan orang Yahudi ini tiga suku, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Maka kemudian dibuatlah semacam kesepakatan gitu untuk hidup saling berdampingan, yang terutama sebetulnya dengan orang Yahudi, karena orang mukmin pengikut Kangjeng Nabi Muhammad SAW sudah diikat dalam satu keimanan, baik muhajirin ataupun ansor. Nah, tapi nanti juga ada penyimpangan, ya, di orang mukmin yang kemudian sebagian menjadi orang munafik gitu. Nah, ini dikenal orang munafik ini di Madinah. Di Mekah tidak ada orang munafik, ya. Nah, ini tahun pertama. Tahun kedua kemudian terjadi perang Badar, ya. Perang Badar. Ini tahun kedua Hijriah. Jadi Kanjeng Nabi dengan orang-orang musyrikin Mekah, ya. Orang mukmin Madinah melawan orang musyrikin Mekah. Nah, Anda sudah banyak baca, saya kira, tentang apa itu perang Badar. Nah, efek positif dari perang Badar ini adalah suku-suku Badui, ya, suku-suku Badui, suku-suku pedalaman Arab ini kemudian menjadi menghormati umat Islam di Madinah, ya, akibat kemenangan perang Badar ini. Maka kemudian mereka banyak menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dengan perjanjian, beraliansi gitu dengan Kanjeng Nabi. Nah, di tahun ini juga, di tahun kedua Hijriah, terjadi pengusiran salah satu suku Yahudi di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, ya. Diusir ke Syria karena mereka melanggar, ada semacam gesekan-gesekan dengan orang mukmin. Nah, karena yang tiga Yahudi ini mereka punya komplek masing-masing gitu, ya. Jadi baik Bani Qainuqa satu komplek, Bani Nadir satu komplek, Bani Quraidah satu komplek gitu. Nah, ini setelah perang Badar atau tahun kedua Hijriah ini yang pertama terusir, yaitu Bani Qainuqa. Berikutnya tahun ketiga Hijriah itu terjadi perang Uhud. Nah, perang ini merupakan lanjutan dari perang Badar karena orang musyrikin Mekah merasa tidak puas dengan kekalahan di perang Badar, ya. Mereka menggalang kekuatan lebih besar, ya, sehingga memang dari hasil perang Uhud ini, seperti yang kita baca, umat Islam tidak memperoleh kemenangan. Bahkan kurang lebih 70 orang sahabat terbaik Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menjadi syahid, ya. Nah, setelah perang Uhud kemudian terjadi lagi pengusiran Bani Nadir, ya, ke Khaybar. Kalau ini diusir ke Khaybar, sama ada pelanggaran lagi, ya, yang dilakukan oleh Bani Nadir. Jadi Islam itu tidak membenci Yahudi karena agamanya, ya, karena pelanggaran-pelanggaran dalam hidup berdampingan gitu. Ya, termasuk pengkhianatan atau provokasi, ya, terhadap umat Islam. Nah, seperti ini, sehingga kemudian muncullah orang-orang munafik dari kalangan orang mukmin sendiri, dari orang Arab sendiri, ya. Ini salah satunya adalah karena provokasi orang Yahudi Madinah. Nah, yang munafik. Maka saudara sekalian hanya akan menemukan kemunafikan itu kalau di Al-Quran itu di surat-surat Madaniyah. Kalau di surat Makkiyah tidak ada orang munafik, yang ada orang musyrik gitu. Nah,
Tahun kelima Hijriah terjadi perang Ahzab, masih dengan orang musyrikin Mekah, yang mereka kemudian menjalin koalisi besar, ya, berbagai suku, berbagai kelompok. Itu bahkan Yahudi yang diusir ke Khaybar, Yahudi Bani Nadir yang diusir ke Khaybar itu bergabung di perang Ahzab untuk melawan umat Islam yang ada di Madinah. Dan kita kenal ini juga disebut perang Parit. Ini tentu saja strategi terakhir karena tidak mungkin melawan pasukan yang sedemikian besar. Maka Kanjeng Nabi dan para sahabat kemudian melindungi diri dengan membangun parit. Dan pasukan Ahzab yang besar itu kembali ke tempat masing-masing dengan kerugian yang besar, ya, karena tidak menghasilkan apa-apa dari perang itu. Nah, setelah perang Ahzab, ini bisa dibaca dalam surat Al-Ahzab, ya, surat 33. Kemudian terjadi pengusiran dan pemusnahan Bani Quraidah. Ini satu-satunya suku Yahudi yang tersisa di Madinah ketika perang Ahzab ini adalah Bani Quraidah. Dan ternyata Bani Quraidah ini melakukan pengkhianatan. Jadi dia ada di dalam benteng, katakanlah dalam parit, tapi melakukan pengkhianatan terhadap bekerja sama dengan pasukan Ahzab musyrikin Mekah untuk menyusup ke orang-orang mukmin Madinah. Ini kan berbahaya. Nah, maka setelah perang ini selesai, Nabi menyerbu ke atau mengepung komplek perumahan Bani Quraidah. Nah, yang laki-laki dibunuh semuanya, yang perempuan dan anak-anak diusir. Gitu. Ya. Ini Bani Quraidah ini yang paling tragis dibanding Bani Qainuqa atau Bani Nadir, ya. Nah, berikutnya tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat umat mukmin Madinah melakukan umroh ke Mekah, ya. Dan ini menjadi sebuah peristiwa titik balik yang luar biasa, gitu. Karena ternyata umroh ini tidak jadi karena dicegat oleh orang musyrikin Mekah di daerah Hudaybiyah. Kemudian terjadilah di situ apa yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ada beberapa poin yang dalam pandangan para sahabat ini merugikan umat Islam. Tapi ternyata efeknya malah menguntungkan, ya. Anda nanti bisa lihat, bisa dicari informasi tentang perjanjian Hudaybiyah ini. Nah, salah satu efeknya adalah dari perjanjian Hudaybiyah ada beberapa tokoh Quraisy, ya, yang masuk Islam dan tidak dengan perasaan takut, karena terjadi setelah peristiwa Hudaybiyah ini ada semacam gencatan senjata, ya, yang dicatat disepakati selama 10 tahun tidak ada peperangan. Hanya di tahun itu umat Islam Kanjeng Nabi Muhammad tidak dibolehkan masuk Mekah untuk melakukan umroh. Baru dibolehkan tahun ke-7 tahun berikutnya. Tahun ke-7 setelah Nabi hijrah ke Madinah, kemudian umat Islam melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Orang-orang musyrik Mekah membiarkan, karena ini sudah dalam ikatan perjanjian, ya, mereka menyingkir. Nabi tinggal di Mekah selama 3 hari untuk melaksanakan ibadah haji dan pulang dengan selamat ke Madinah. Nah, peristiwa ini menjadi sebuah kemenangan politik yang besar bagi umat Islam Madinah. Seluruh Jazirah Arab menjadi gempar bahwa ternyata komunitas yang tadinya kecil, yang tadinya dipandang sebagai orang-orang yang sesat, orang-orang yang salah, ya, ternyata berhasil membalikkan keadaan. Sehingga setelah itu Kanjeng Nabi kemudian melakukan pengiriman surat kepada raja-raja, ya, para kepala suku, dan Nabi mengirimkan utusan. Gitu. Sebagian merespon dengan baik, sebagian juga ada yang tidak baik, ya. Contoh respon baik itu salah satunya dari
Raja Mesir, ya, Raja Mesir Muqawqis itu kemudian dia tidak masuk Islam tapi mengirimkan hadiah sebagai bentuk persahabatan. Nah, walaupun nantinya tetap saja Mesir setelah Nabi Muhammad wafat itu berhasil dikuasai. Ya. Nah, tahun ke-8 Hijriah terjadi pelanggaran Hudaybiyah oleh orang musyrikin Mekah, ya, yaitu adanya pembunuhan atau konflik orang Mekah dengan salah satu suku aliansi Kanjeng Nabi, dan itu dalam perjanjian Hudaybiyah tidak boleh. Nah, ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran perjanjian. Maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabat umat mukmin di Madinah punya alasan untuk menyerbu Mekah. Itu. Maka terjadilah apa yang disebut dengan penaklukan Mekah atau pembebasan Mekah dari orang musyrik, ya, Fathu Makkah itu di tahun ke-8 Hijriah ini. Nah, setelah Mekah takluk dilanjutkan penyerbuan ke Taif, ya. Nah, di daerah Hunain terjadilah perang yang disebut dengan perang Hunain, ya. Nah, perang Hunain ini pasukan umat Islam sudah lebih besar karena ditambah dengan orang-orang Mekah, orang musyrik Mekah yang menyerah, yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah ini. Nah, tahun ke-9 setelah penaklukan Mekah, perang Hunain, kembali lagi Nabi ke Madinah. Nah, lalu Nabi kemudian menyiapkan diri untuk melakukan penyerbuan ke perbatasan Romawi yang dikenal dengan perang Tabuk, karena Nabi pergi ke daerah Tabuk, ya, perbatasan Bizantium. Ini bagi orang Arab ini merupakan ekspedisi yang sangat berat dan pertama kalinya orang Arab itu akan berperang melawan non-Arab, ya, Romawi Bizantium. Dan ini sesuatu yang berat bagi mukmin Madinah, bagi orang mukmin. Hanya mereka yang punya keimanan kuat lah, ya. Dan ini banyak kita temukan gambarannya orang-orang yang meminta izin untuk tidak ikut dalam perang Tabuk, ya, dengan berbagai alasan, karena sedang panen lah, karena sedang musim panas lah, karena macam-macam gitu. Tapi Nabi menekankan untuk terus. Memang setelah Nabi wafat nanti dilanjutkan perang-perang melawan Bizantium, Persia gitu, ya, dan lain-lain. Nah, tahun 10 Hijriah, tahun ke-10 dikenal sebagai Amul Wufud. Amul Wufud itu banyak utusan-utusan, ya, suku-suku, ya, kepala-kepala wilayah gitu yang datang ke Madinah untuk menyampaikan sumpah setia, untuk menyampaikan kepada Kangjeng Nabi untuk beraliansi, ya, dengan orang mukmin Madinah gitu. Sehingga dapat dikatakan tahun 10 Hijriah ini seluruh jazirah Arab itu berada dalam naungan Islam gitu. Jadi bersatunya jazirah Arab itu di tahun ke-10 Hijriah. Nah, kemudian Nabi melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan Haji Wada. Setelah Haji Wada ini, 3 bulan setelah itu, Nabi Muhammad SAW wafat. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan. Nah, ini sebetulnya misi Kanjeng Nabi Muhammad ini seperti apa gitu, ya. Baik, misi dakwahnya. Nah, pada periode Mekah, ya, periode Mekah seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, pada periode Mekah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendakwahkan ketauhidan, ya, dan menghapus kemusyrikan. Gitu. Jadi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang musyrik. Orang musyrikin Mekah itu mereka mengakui adanya Allah, tapi menganggap atau menjadikan, ya,
unsur-unsur tertentu sebagai bagian dari Allah gitu, atau dianggap bisa menyampaikan, bisa mempercepat gitu ya. Nah, maka orang Mekah itu kemudian menempatkan Lata, Uzza, Manat itu di bawah Allah dan berbagai patung yang lain. Buku-buku sejarah menyatakan ketika terjadi Fathu Makkah itu hampir 360 patung yang mengelilingi Ka'bah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Kanjeng Nabi mengingatkan kembali ajaran nabi-nabi sebelumnya. Ini bagi orang Arab gitu ya. Nabi Ibrahim itu adalah leluhur mereka gitu. Orang Mekah itu semuanya menyadari bahwa Nabi Ibrahim ini adalah leluhurnya. Karena kan Nabi Ibrahim punya anak, salah satunya Nabi Ismail yang ditempatkan di Mekah. Nah, sehingga kemudian terjadi peristiwa sa'i ketika Siti Hajar mencari air ya. Gitu. Nah, ini diingatkan kembali. Dan ajaran Nabi Ibrahim itu adalah tauhid gitu. Hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin gitu ya Nabi Ibrahim itu. Nah, kemudian sekarang periode Madinah ya. Nah, ini di Madinah, periode Madinah ini ya sama sebetulnya periode Madinah juga Kanjeng Nabi menegakkan ketauhidan ya. Nah, hanya kalau di Madinah yang berbedanya atau ada tambahannya adalah menghadapi ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi. Yang 3 suku tadi itu Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa ya. Dan orang Yahudi itu secara ajaran itu mereka dapat dikatakan lebih senior karena mereka memiliki kitab Taurat ya yang diperoleh dari Nabi Musa ya sejak zaman Nabi Musa gitu. Jadi mereka lebih senior sebetulnya dalam memahami kenabian, memahami ketuhanan, ketauhidan gitu. Nah, ini bisa dibaca sekalian dalam surat-surat Madaniyah, surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya, Al-Maidah, Al-Anfal, Taubah, ini banyak bercerita ini. Termasuk juga tentang orang-orang munafik, ya, orang munafik Madinah. Bahkan ada satu surat kalau orang munafik, surat Al-Munafikun. Nah, itu orang Madinah gitu ya. Nah, di Madinah juga seperti tadi kita lihat di slide sebelumnya, ini ada dakwah kepada para raja ya, para penguasa Bizantium, Persia. Nabi kirim utusan atau Nabi kirim surat, diajak untuk memeluk Islam. Nah, baik, saya kira demikian untuk pertemuan ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.